kekuatan kita ini, powernya kita ini yang ada di dalam chart, kalau kita nggak pakai, kalau kita cuma lihat chart, wah bagus nih, tahun depan, wealth-nya tinggi, ya udah, gue nggak ngapa-ngapain aja, diem aja gitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa ya? Nggak dapat apa-apa. Okay, when you do nothing, it's become nothing. Yes, gitu. Karena tadi hubungannya dengan energi dan time ya. Ketika pace, yang pertama yang paling gue suka pakai adalah you know yourself better. Karena dari situlah ketika kita tahu diri kita itu karakteristiknya seperti apa. Misalnya seseorang dengan karakter ada satu yang namanya yin wood. Kalau dari pace sendiri, bisa nggak ada hubungan sama masalah percintaan? Nah, ini kan yang lagi galau-galau gitu kan, banyak-banyak masalah percintaan ini nih. Ada sih biasanya. Ada ya? Bisa dibaca. Oh, bisa dibaca juga ya? Jadi juga. apa aja sih yang bisa dibaca nih? Gue jadi penasaran nih. Wah, apa aja ya? Aku sih sekarang lebih fokusnya ke wealth sih. Ke wealth ya? Ke wealth-nya sendiri. Untuk yang kayak percintaan dan general reading juga ada. Jadi, nah, apa bedanya general reading tuh? Maksudnya, general reading dalam arti semua yang pace chartnya. Jadi natal chartnya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya biasanya ketika aku baca pace in wealth, aku fokusnya lebih ke karakteristik dasarnya satu orangnya aja gitu. Lalu baru ada rangkumannya, dia powernya di mana, terus dia operating sistemnya kayak apa, ada operating system ya. Terus ada luck pillar-nya. Luck pillars is a 10 years energy. Jadi 10 years energy di sini dia kayak cycle of life gitu. Jadi di cycle of life itu dia berbentuknya seperti pilar-pilar juga. Nah, ketika kita masuk pilar, itu biasanya di basic energinya kita kadang tuh nggak ada nih powernya. Ternyata pas di luck pillar bisa ada. Nah, itu kesempatan kita melakukan hal di luar biasanya kita gitu. Berarti luck pillar ini ada hubungannya sama si time tadi ya? Time. Pas lagi waktunya gitu. Betul. Kan? Oke, tapi balik lagi kalau lu nggak kasih energi, lu nggak kasih energi, lu nggak kasih effort, ya belum tentu itu terjadi juga ya. Betul, benar banget. Wow. Nah, kalau wealth sendiri berarti sebenarnya ini bisa banget dong dipakai kalau misalkan contoh nih, gue pengen bikin bisnis baru nih, ya gak bisnisnya cocok gak buat gue misalkan begitu, bisa ya berarti ya? Bisa dibaca ke sana. Tapi itu balik lagi, biasanya untuk industrinya sendiri, kan kalau orang zaman dulu nih ya, bacanya, oh lu elemen tertingginya apa, jadi lu kerjain itu aja karena cocok sama lu. Tapi kalau gue sendiri, gue gak suka baca gitu. Jadi fokus, bener-bener fokus ya, kata kuncinya adalah fokus. Fokus ke dalam, lu pengen bidang apa nih? Ya udah, power yang bisa lu pakai apa? Misalnya orang ini tuh ada satu profile yang lucu namanya parrot profile. Parrot profile tuh apa? So, dia itu imitators. Oh, oke. Imitators yang kayak, oke, bisnis apa nih yang gue mau jalin? Misalnya bisnis makanan. Makanannya apa? Makanan Indonesia. Terus masakan Indonesia kalau di luaran yang udah sukses apa si imitators ini tuh tinggal ngikutin bisnis apa yang udah masakan booming di luar, yang bawa udah, ke sini misalkan, atau masakan sini dibawa keluar misalkan begitu ya? Iya, dia tuh tinggal copy paste dulu, lalu dia akan bisa tambahin cita rasanya dia sendiri gitu. Tapi itu spesialitinya si imitator ini ya? Iya, nggak betul. setiap orang bisa seperti itu ya? Iya, tidak setiap orang imitators. Kalau setiap orang imitator semuanya mau kopi siapa dong? Kopi susu aja. Gitu, oke. Oke, so kalau dari pace sendiri, ya kebetulan gue juga salah satu klien dari lu gitu ya. Dan gue ngeliat memang dari pace ini kan elemennya banyak banget nih. Dan kalau ketika lu jelasin itu pun ya gue juga nggak terlalu jelas semuanya karena elemennya banyak banget kan. Iya, betul. Tapi yang gue ambil yang waktu itu gue ambil cuman yang bagian konektor ya, karena gue kuatnya kan di sana ya. Iya. Dan akhirnya ya gue making connection lah
sesuai apa yang lu sarankan. Nah, misalkan si klien lu kuatnya di situ, terus ternyata dia sudah melakukan hal itu juga, tapi ngerasa hidupnya struggling. Nah, kayak begitu-begitu di pace bisa kelihatan nggak sih? Oh, lu harusnya benerin di sebelah sini atau gimana? Jadi kan gini, jadi udah tahu kan yang pace yang biasa gue baca kayak apa tuh? Itu tuh biasanya banyak banget elemen di dalamnya. Ada orang yang ketika dibacain selesai, ada pertanyaan, maaf saya masih digesting. Oh iya, memang kebanyakan digesting, gue juga masih digesting gitu kan. Jadi gue juga saking banyaknya di dalam karena waktu dibacain, kayak semuanya langsung semua masih iya, kan. Kayak dilempar apa gitu ya. Tapi ya memang basically kita semua punya banyak power gitu. Jadi misalnya dia connectorsnya dia udah pakai tapi dia ngerasa kurang, ya udah kita cari lagi. Di dalam chart itu kan banyak ya. Maksudnya basicnya misalnya dia adalah seorang orang yang punya yang water. Yang water itu biasanya dia adalah orang yang natural born leader and also entrepreneur. Jadi kalau mungkin dia connectorsnya dia jalanin, tapi kok dia belum melakukan entrepreneurship ini, bisa jadi dia butuh cari satu bidang lalu dia jalanin untuk menjadi entrepreneur gitu. Oke. Jadi balik lagi setiap orang beda-beda ya. Betul. Tiap orang beda-beda dan tiap orang beda-beda, tiap orang punya perannya sendiri. Dan itu yang akan membuat ya dunia ini lebih harmonis lah ya. Ngomongnya udah beda ya. Dunia ini lebih harmonis. Berarti ngomongnya udah ke arah-arah spiritual ya. Nah, kalau dari lu sendiri ya kalau kelihatan kan di sini ketawa-tawa, happy, gembira. Nah, berarti sebenarnya dari si pace ini banyak membawa kegembiraan dong buat diri lu sendiri. Banget. Atau malah ya kan kadang-kadang ya kalau misalkan kita ngomong konsultan, konselor gitu kan, kadang-kadang kan terimain sampah dari orang. Nah, kalau lu bacain begini apa lu ngasihin begitu apa malah jadi terimain sampah juga? Karena kan mau nggak mau ya kayak misalkan gua ngobrol sama lu kan. Ya pacanya sih sebentar, ngobrolnya yang panjang kan jadinya kan. Iya. Kadang tuh ya banyak sih yang nyampah, tapi gue nggak lihat itu sebagai sampah sih. Itu kayak pelajaran hidup gitu. Oke. Kenapa? Karena sometimes ya kita kan nggak bisa go through all that pelajaran hidup itu, dan kita denger nih sharing dari orang itu. Nah, sharing inilah yang menurut gue sebagai something that we cannot go through, tapi orang udah ceritain ke kita gitu. Jadi, oh gitu ya kalau kita ngerjain ini akan menjadi seperti ini. Jadi dapat insight lagi buat lu ya. Jadi tuh ya bener sih yin and yang ya. Jadi ketika kita ngasih energi positif, kita dapat lagi balik energi positif. It's an impact dari dua belah pihak gitu. Kalau ngomong yin and yang ini, basically yin and yang ini apa sih? Ya buat teman-teman ya mungkin banyak yang nggak tahu. Gua juga sebenarnya nggak begitu tahu sih. Gua cuma tahu kan kalau yang kayak di kungfu yin and yang gitu kan. Giving and receiving. Maybe it's bisa dibilang yin is receiving, yang is giving. Bisa juga dibilang masculine and feminine energy. Gitu. Someone that ketika kerja, when you are doing, itu namanya masculine energy. Lalu ketika you do and then hasilnya kan ketika we are doing kadang kita berharap oh hasilnya seperti ini. Tapi when we surrender atau kita just kita sudah melakukan yang terbaik lalu we surrender to the result, itu energi yin-nya si feminine gitu. Oke. Jadi balik lagi ke taking and giving and taking. Berarti kayak hubungannya nanti hukumnya tabur tuai, hukumnya karma itu sama semua yin and yang semua ya basicnya ya berarti ya. Yin and yang. Nah, gua penasaran bukan sama pacenya sih, tapi sebenarnya penasaran kenapa namanya Loving Sunny Gaby.
Oke. Nah, ini kan unik nih, nama Instagram Loving Sunny Gaby. Loving Sunny Gaby, gue apa? Kayaknya nama dia dulu Gaby. Jadi itu dulu sebenarnya nama Instagram gue tuh dulu Not a Grumpy Gaby. When I started my meditation, ada sekali practitioner di tempat gue meditasi itu dia bilang, Gaby, kenapa itu ada grumpy-nya? Biarpun kamu tulis Not a Grumpy Gaby, the energy that everyone take will be grumpy. Terus it reminds me, aku reminded sama, aku tuh suka diriku yang loving and sunny. And then I changed the name of the Instagram into Loving Sunny Gaby. Dan ketika mulai baca Pace ini, nama itu nggak aku ganti atau aku nggak pakai Instagram baru. Kenapa? Karena apa ya namanya ya? Ini diri gue gitu. Ini Pace ini part of me. Jadi aku selalu tetap pakai si Loving Sunny Gaby ini, gitu. Wow. Okay. Dan Loving Sunny Gaby, that's what I want to share. Energi yang gue mau share ke orang juga, to be loving, to be like the sun. Ngasih terus ya? Nggak harus ngasih terus, karena kalau misalnya lagi sharing cerita gitu kan gue juga dapet insight dong. Tapi kalau sun kayaknya kan banyak ngasih, gitu kan? Iya betul, bener banget. Dan ini ketika gue mulai belajar Pace, ternyata ada yang namanya Day Master. Jadi Day Master itu istilahnya the sign that is very important in the whole chart, karena ketika sign-nya ini berubah, energinya semua berubah, biasanya gitu. Nah, setiap orang punya yang beda-beda. Nah, gue punya tuh Yang Fire. Yang Fire itu direpresented dari the sun, yang which is tadinya gue nggak tahu. Pas waktu lihat, oh pantesan gue kayak gini, gitu. Oke. Kalau pengen konsultasi nih ke Gaby, caranya gimana sih? Follow aja Instagram, lalu bisa langsung direct message. Oh, direct message aja pasti dibaca ya? Iya, oh, tenang aja, dibalas. Kirain, saya nggak sombong kok. Nggak sombong ya? Oke. Berarti kalau misalkan istilahnya nih, ketika kita menjalani kehidupan, selain kita ngelihat Pace, berarti kita juga harus melihat vibrasi dari nama-nama atau kata-kata yang biasa kita keluarkan juga ya. Berarti kayak tadi, bener, Not a Grumpy Gaby itu berarti grumpy, iya. The energy that I'm giving to people is the grumpy. Gitu. Dan ini along the way sih, aku udah di journey meditasi ini selama 2 tahun lebih. Dan ini setiap kali ketemu dengan guru yang berbeda-beda, mereka juga selalu mengingatkan itu, the power of words, gitu. Jadi memang kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu yang akan terjadi. Akan terjadi ya? Akan terjadi. Oke. Atau apa yang ada di dalam insight, our insight word. Kalau misalnya ini contoh dari temanku hari ini, nggak bisa Gap, gue tuh orang yang last second banget kalau ngerjain apa-apa. And then I say, okay, ganti kata-katanya. I can do whatever I want to do whenever I want it to be. Karena kalau enggak, lo tiap hari, gue anak last second. Itu yang lo believe ya jadinya ya? Okay. Iya. Jadi gue kerjaan apa-apa harus last second. Ya udah, berarti jadinya tiap kali lo mengerjakan suatu project, lo akan last second terus gitu. Dan apakah itu energinya enak di kita gitu? Kalau energi yang nggak enak, kenapa we keep doing it gitu? We keep self-sabotaging us to do the things that we want in last second gitu. Nah, kalau dari lu sendiri tadi sempat menyebut 2 tahunan meditasi nih. Berarti sampai sekarang masih rutin meditasi? Masih. Kenapa sih kok lu sampai harus meditasi? Nah, mungkin kan ya gua nggak tahu ya. Oh, sejarah dibalik mulai meditasi.
wah mentok istilahnya. Jadi tahun 2019 itu gue lagi mentok-mentoknya, gue nggak tahu apa sih yang mau gue lakukan dalam hidup ini gitu. I don't find the purpose to live every day istilahnya. Oke. Gitu. Jadi ketika mulai meditasi kayak ada layer yang kebuka. Jadi positive energy comes in dan guanya juga jadi lebih terbuka. Oh, dunia tuh nggak sesempit yang kita pikir. Kita bisa melihat sesuatu tuh dari perspektif yang lebih luas gitu. Dan ini kalau di tempat meditasi gue adalah dibilangnya never victimize yourself. Jadi kayak kita suka bilang, kenapa sih ini terjadi ke gue? Terjadi kan berarti something yang kita nggak mau gitu ya. Iya, kita nggak mau. Dan harus kita terima gitu kan. Istilahnya jadi kita kayak jadi korban gitu kan. Iya, korban. Nah, ini this story can be changed gitu. Tergantung dari diri kita. Oh, ternyata ini terjadi tuh buat ngajarin saya ini menjadi gitu ya. lebih baik gitu. Buat saya menjadi orang yang lebih teliti misalnya. Atau mungkin bisa jadi everything happens for a reason gitu. Everything happen for a reason. Itu tergantung how we see the things. Benar-benar kita lihat itu dari perspektif mana. Kalau mau victimize terus silakan. Tapi ya nanti di situ-situ aja ya. Iya, mentok terus, kejedot terus, emang nggak sakit. Gitu. Gitu. Makanya ketika meditasi ini kenapa gue jalanin rutin, karena satu, it helps my energy juga. Bantu balikin, center, fokus, itu sih. Jadi benar-benar fokus sama apa yang kita bisa lakukan, bukan fokus ke apa yang tidak bisa kita lakukan. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol dan bukan fokus ke apa yang tidak bisa kita kontrol. Itu sih. Gitu. Kayaknya simple ya, tapi sebenarnya begitu gua dengerin kata-katanya itu, kena nih. Kena. Udah ada yang ngangguk-ngangguk di belakang. Soalnya ketika tadi lu ngomong begitu, tiba-tiba gua jadi ingat ada yang baru posting tadi pagi gitu. Hubungannya juga dengan itu, dengan lagu, dengan kata-kata yang biasa kita pakai, lagu-lagu yang kita dengar, jangan yang terlalu melo-melo gitu kan. Iya, benar. Bahkan ya percaya nggak percaya yang banyak juga yang penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu itu yang akhirnya kejadian sama kehidupannya gitu ya. Benar. Oke, jadi kita mesti, ya itu tadi ya, The apa yang bisa kita kontrol, kita yang kontrol ya. Iya. Oke. Nah, dengan pace ini sebenarnya kita jadi lebih paham dong ya, apa yang harus kita kontrol, apa yang kita harus bisa kita istilahnya apa ya? Maximize ya, atau apa ya? Tweaking kali ya. Maximize your potential. Jadi lebih ke sana ya. Betul. Jadi ketika kita misalnya contoh kita nggak tahu pace, kita nggak kenal diri kita nih, nggak tahu nih gue siapa sih gitu. Ya udah maximize, tapi gue maximize apaan ya gitu. But when you know, when you can, the reading is literally helping you to know what kind of potential yang kamu bisa gali dan bisa bawa kamu lebih ke arah yang lebih maju gitu. Kalau dari pace reading yang aku lakukan dan consultation yang aku lakukan adalah tujuannya untuk membuat orang find the clarity. Karena yang penting dari yang semua itu, kita tuh selalu suka punya goal dalam hidup, tapi clarity, kita perlu punya clarity dulu. Apa sih yang kita bisa lakukan sebenarnya? Apa sih yang under our power, dan ada yang maksudnya kayak kita nggak bisa melakukan semua sendiri kan. Jadi as you are the photographer juga lo punya tim gitu ya kan. Nah berarti apa yang nggak under power lo, tim yang bantu timnya, gitu. Makanya kenapa yang di dalam pace itu help you to understand yourself dan di mana kamu butuh help, istilahnya gitu kan. Berarti kalau ini seru juga ya. Kalau ini dipakai untuk misalkan kayak satu CEO perusahaan, terus abis itu ada
tenaga kerja yang baru mau, ya istilahnya mereka buka lowongan kerja, baru mau terima tenaga kerja gitu. Sebenarnya ketika baca pace reading ini bisa jadi tahu potensialnya. Bisa kelihatan potensial si anak buahnya ini gitu. Nah pernah ada beberapa temen tuh minta bantu dibacain. Jadi tuh dari pengalaman dibacain itu kelihatan juga, oh ternyata orang-orang yang dia cari ini memang kadang malah juga nggak tahu potensinya di mana. Jadi ditempatkan di tempat yang salah. Betul. Ya, mungkin bukan yang salah, tapi mungkin nggak cocok dengan dirinya ya. Iya, jadi misalnya cari orang sales, tapi ternyata tuh dia kekuatannya di research, nggak nyambung dong. Oke. Dan orangnya sendiri juga nggak merasa dia kuat di research ya. Karena basicnya dia nggak tahu ya. Nggak tahu gitu. Dan yang penting sebenarnya ketika dibacain untuk karyawan, biasanya kebanyakan yang minta bacain kan pasti bosnya. Iya, biasanya dibacain ke bosnya supaya bosnya bisa bimbing. Karena bos as a leader ya kita yang bimbing anak-anak di bawah itu gitu. Berarti sebenarnya si pace ini sangat powerful banget ya. Very powerful. Nah kalau misalkan gua mau baca pace sama lu, itu ada sesi-sesinya atau gimana sih? Iya, biasanya prosesnya? Kita janjian waktu, lalu janjian waktu aja gitu. Nanti langkah selanjutnya ya udah tinggal minta tanggal lahir dan jam lahir. Itu penting banget supaya bisa generate the chart gitu. Setelah itu baru sesi konsultasinya gitu ya? Iya. Sesi konsultasi itu berapa lama sih biasa? Biasanya 75 menit sampai 90 menit. Tapi kliennya tuh tergantung ya, mereka banyak nanya atau enggak. Biasa kalau banyak nanya bisa sampai 2 jam gitu. Nah yang sekarang karena sudah mau tahun baru, jadi pace in wealth, nih yang biasa paket in wealth-nya ditambah dengan Roaring in 2022. Wah, apalagi tuh berarti? Roaring in 2022 bisa baca energi untuk 2022. Nah, tuh. 2022 ini kalau dari pace sendiri, elemen tahunnya apa segala, ya gue nggak ngerti ya. Menurut lu gimana elemennya? Tahun depan itu Yang Water Tiger. Menurut pakar pace yang Joyap ini juga tahun depan will be a good year to do like to manifest wealth juga. Jadi kayak bukan manifest aja ya, maksudnya to gain more wealth gitu. Jadi sebenarnya kalau secara time oke ya, tinggal si energinya ini kita. Karena banyak kan kalau di pace chart kita mesti lihat personalize-nya. Oh iya, oke. Karena masing-masing orang banyak kan bacanya juga beda-beda gitu. Sebenarnya juga ada bidang-bidang apa yang nanti di tahun depan akan lebih baik. Gitu. Nah, kira-kira bidang apa aja sih? Bisik-bisik dong. Bisik-bisik nih. Yang pasti IT. IT, oke. IT will be very good next year. Lalu apa lagi ya kemarin itu investment will be good. Tapi ada lagi sih, nggak terlalu inget juga, banyak banget ya kemarin diajarin, masih baru belajar. Gitu. Okay. Tapi untuk bacain energi tahun depan buat personalize-nya sih dijamin bisa dibacain. Gitu. Oke, wah nice banget ya. Oke. Nah, si pace ini gue jadi makin penasaran nih. Kalau misalnya kan waktu itu gue sempat minta untuk bacain anak gue nih, kan berarti karakteristiknya jadi kita tahu nih, udah dari kecil nih. Ada gak sih anak-anak kecil yang memang dibacain juga dan dibimbing based on pace gitu? Iya, hasilnya kira-kira gimana? Gue jadi penasaran. Ini lagi sebenarnya ini lagi proses nih, gue lagi belajar hal baru juga. Jadi pace, even I'm a consultant right now, tapi itu kayak in a learning process juga terus-terusan nih. Nah, yang untuk anak-anak ini lagi dibikin nih programnya khusus untuk yang anak-anak, karena dari pace chart ini kita bisa lihat anak-anak ini dari mereka kecil, bahkan mungkin kalau misalnya mau baca dari mereka lahir nih. Oh, ini karakternya dari umur 1 sampai 17 tuh seperti apa.
Lalu pada umur 17 sampai 30-an ini bisa dilihat, jadi mereka mau ambil ke bidang yang seperti apa, itu bisa kelihatan dan bisa dibimbing ke arah sana. Jadi benar-benar walkthrough lah ya untuk mereka, dari lahir juga udah bisa dibacain gitu. Jadi sebenarnya semakin muda semakin bagus ya dibacain. Kalau untuk yang children iya, yang children makin muda, jadi orang tuanya tahu nih, oh tipe anaknya tuh contohnya kayak misalnya dia nih tipe anaknya, kalau yang fire nih kayak gue dari kecil tuh emang tipenya yang suka giving. Jadi orang tuanya tuh kayak mesti, misalnya nih ngasih barang juga harus kasih tahu ya? Nih. Ini harganya segini ya, barang ini tuh buat kamu, bukan buat dikasih ke orang lain gitu. Jadi ada strategiknya untuk orang tuanya sendiri membimbing anak-anaknya gitu. Oke, berarti kalau misalkan kayak gitu sama juga dong. Kalau misalkan yang sudah dewasa atau senior kan lebih cepat lebih baik kalau dibaca pace kan. Ya pada besok-besok lebih baik sekarang kan, jadi lebih tahu kan. Iya sih, bener. Ya kalau I wish I found out this earlier in my early age gitu. Ya tapi nggak nyesel juga, apa yang terjadi memang harus terjadi supaya gue bisa. Define time ya. Iya. Gue kalau ngomong sama lu define time, kena gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Define timing. Iya, dia udah ngomong define time, udah oke, gue ngikut aja deh kalau define time. Iya, gitu sih. Ya kalau gue sendiri sebagai kliennya Gaby, gue sendiri merasa bahwa apa yang Gaby bacakan buat gue itu sangat membantu banget. Apalagi ketika waktu itu Gaby bacain soal making connection ya. Itu bener-bener kena banget. Yang lain gue lupa sih. Gue kok mau jujur aja sama lo ya. Yang lain gue lupain karena gue ngambil yang satu yang paling, gue di situ gue udah set bahwa satu ini yang harus gue lakukan. Ya kan, kalau ya mungkin kalau memang akhirnya gue pengen tahu lagi ya gue kontak lagi aja, nanya ya mungkin bener. Tapi waktu itu yang gue bener-bener tangkap banget adalah making connection, sehingga yang sekarang gue lakukan adalah bener-bener making connection. Dan entah kenapa kayaknya yang akhir-akhir ini connection gue nih bener-bener langsung gitu. Ya, luar biasa kan? Luar biasa banget. Apalagi Anda juga membantu ya mempertemukan saya dengan Raina salah satunya ya. Iya. Yang seperti gue bilang juga kan, kalau nggak kenal dibikin kenal. Oh iya, bener. Kalau nggak kenal dibikin kenal. Karena waktu itu, jujur ngomong aja, pertemuan gue dengan Raina itu unik juga. Jadi Gaby ini ngeposting Instagram salah satu event itu dari gurunya Raina gitu kan. Gue tanya, weh, lu kenal yang bisa Tibetan singing bowl? Gue bilang begitu. Karena gue memang penasaran sama singing bowl. Gue memang kepo ya, basicnya gue kepo ya. Ini aja gue kepo soal pace gitu kan. Nah, karena basicnya gue pengen tahu nih soal si singing bowl ini. Nah, ternyata si Gaby bilang, gue gak kenal gurunya, gue kenal muridnya. Nah, kan gue bingung ya. Dia jualin eventnya itu, terus gue pikir kan muridnya siapa, gurunya siapa, gue masih nggak ngeh waktu itu. Nah, ternyata muridnya adalah Raina ya. Betul. Oke. Dan Raina itu teman mana ya, Raina ya? Teman mana ya? Pokoknya teman aja lah ya. Teman dari ini sih, kita dulu jurusan bahasa Mandarin. Oh, oke. Kuliah berarti ya? Kuliah. Tapi saya anak UBM, dia anak BINUS. Oh, jadi sebut merek nih kita. Nanti bisa dipip. Makanya gue kemarin bingung juga sama Raina. Kok lu kayaknya dulu nggak satu kampus sama Gaby, tapi kok bisa kenal gue? Iya, gitu, kita kan? di dalam ini sih, kita di dalam apa namanya, komunitas sekolahnya. Okay. Jadi kalau misalnya dulu ada kegiatan apa nih di luar, dan biasanya kan kayak dulu tuh banyak yang kayak pengusaha-pengusaha dari China datang ke Indonesia, terus mereka butuh penerjemah istilahnya kan. Jadi anak-anak kuliahan ini yang biasa diberdayakan. Salah satunya saya dan Raina gitu. Okay. So, balik lagi ke pace. Kalau menurut Anda, buat teman-teman semua yang nonton ini, apakah teman-teman semua yang nonton ini butuh dibacain pacenya? Tergantung mereka. Oh, depends ya? Iya. Depends. Mau dibaca atau enggak gitu? Oh, free will. Oke. Free will. Balik lagi free will. Jadi nggak ada kata harus, must,
atau have to gitu loh. Karena balik lagi mungkin ke divine time ya. Wah, betul banget. Iya kan? Iya. Ya kan Anda tahu pengalaman saya sama Pace kan. Jadi sebenarnya gue udah pernah dibacain Pace itu 2 atau 3 tahun sebelum gue ketemu Gaby. Ya jadi memang gue udah pernah keluar chartnya Pace itu dan dibacain sama teman gue yang lain gitu kan. 2 atau 3 tahun, tapi memang nggak dibacain secara detail. Baru setelah ketemu Gaby, entah kenapa gue oke. Yuk konsultasi, gue terima konsultasi juga, gue dibacain secara detail dan akhirnya gue di situ oke. Kena nih di sini nih gitu ya. Betul banget. Emang ya divine timing. Ketika kita buka pikiran pada saat yang tepat itu, apa yang aku ngomong sekarang di sesi bareng Julius nih juga, kalau misalnya orangnya belum siap, mungkin tidak bisa terima apa yang aku ngomongin nih. Oke. Tapi kalau sudah waktunya ya sudah. Memang divine time ya. Jadi time. balik lagi kita nggak memaksakan, maksudnya lu harus baca Pace lah terus enggak gitu ya. Betul. Tapi tergantung dari diri Anda sendiri, tergantung dari kesiapannya. Iya. Aduh, gue jadi inget lagi temen gue kemarin ada yang bilang tuh ya, kalau misalnya muridnya siap, gurunya pasti akan datang. Bener Siapa banget. tuh ya? Bener banget. Itu guruku juga ngomong hal yang sama. Oh, gitu ya. Lalu ya ini aku juga belajar dari guruku, ketika kita pakai kata harus nih, harus ketika Julius kamu harus belajar ya, Julius maksa, kamu harus ikutin apa yang aku ngomongin. Energinya gimana sih? Oke, kayak diwajibin gitu ya. Iya. Jadi nggak ini apa ya? berat Nggak nyaman badannya. ya. Oke. Berat badannya. Jadi buat teman-teman semua yang mau konsultasi langsung sama Gaby, silahkan kontak aja Instagramnya, lalu direct message ke Gaby. Gaby orangnya baik banget, dia akan bales, tapi nggak setiap jam dia akan bales ya. Tapi biasanya kalau pengen cepat dibales, gue kasih tau clue-nya ya. DM dia tengah malam. Dia biasanya on tengah malam ya. Gue nggak tahu kenapa, tiap tengah malam tuh kayaknya dia belum tidur aja ngobrol tuh sama gue gitu ya. Itu salah satu clue-nya ya, buat cepat dibales sama Gaby. Oke? Nah, dan buat teman-teman semua yang merasa tertarik sama Pace, ya bisa tanya-tanya langsung sama Gaby. Tapi kalau belum tertarik juga memang belum waktunya mungkin ya. Belum waktunya. Saya juga nggak menyarankan teman-teman harus subscribe dan like saya. Tapi kalau teman-teman merasa pengen like dan subscribe, yuk monggo like dan subscribe. Dan juga nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya ketika ada konten-konten baru, ya teman-teman semua bisa tahu gitu. Karena saya juga akan mencoba untuk ngepoin banyak hal lagi, nggak cuman masalah ini, masih ada banyak yang lain ya. Ya adalah nanti kalau saya udah spoiler di sini nggak enak gitu kan. Jadi tungguin aja edisi-edisi berikutnya. Thank you banget buat Gaby, buat kesediaannya, cerita-cerita sedikit soal Pace ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang si chart-chartnya ini lain waktu ya. Oke, boleh. Thank you banget, dan buat teman-teman semua sekali lagi semoga cinta dan syukur selalu melingkupi Anda sekalian dan keluarga Anda, dan bye-bye.